Halo para pecinta sepak bola. Pernahkah kalian membayangkan berdiri di tengah lapangan, dikelilingi oleh ribuan supporter, dan merasakan gemuruh sejarah di setiap sudut tribunnya? Stadion bukan sekadar tempat bertanding. Bagi jutaan fans, ini adalah tempat suci, di mana keajaiban tercipta. Dari kemegahan arsitektur modern hingga saksi bisu lahirnya legenda dunia, kali ini kita akan menjelajahi 10 stadion sepak bola terbaik di dunia beserta sejarah luar biasa di baliknya. Apakah stadion klub favoritmu masuk dalam daftar? Mari kita mulai perjalanannya. Stadion ini memiliki kapasitas liga sebesar 81.365 berdiri dan duduk, dan kapasitas internasional sebesar 65.129 hanya duduk. Stadion ini merupakan stadion terbesar di Jerman, terbesar ke-6 di Eropa, dan terbesar ketiga yang menjadi kandang klub papan atas Eropa setelah Camp Nou dan Stadion Santiago Bernabeu. Stadion ini memegang rekor Eropa untuk rata-rata kehadiran penggemar yang ditetapkan pada musim 2011-12 dengan hampir 1,37 juta penonton selama 17 pertandingan dengan rata-rata data 5.508 per pertandingan. Penjualan tiket musiman tahunan mencapai 55.000 pada tahun 2015. Tribun Selatan Sud Tribune yang berkapasitas 24.054 penonton adalah tribun berdiri terbesar di sepak bola Eropa. Setelah larangan tribun di sepak bola yang berafiliasi dengan FIFA, FA, dan UEFA. Terkenal karena atmosfer intens yang ditimbulkannya, Tribun Selatan dijuluki Die Gelbe Wand, yang berarti tembok kuning, Borusseum, Museum Borussia Dortmund. Terletak di bagian timur laut stadion. Stadion ini menjadi tempat penyelenggaraan pertandingan Piala Dunia FIFA 1974 dan 2006. Stadion ini juga menjadi tuan rumah final Piala UEFA 2001. Berbagai pertandingan persahabatan nasional dan kualifikasi untuk turnamen dunia dan Eropa telah dimainkan di sana, serta pertandingan dalam kompetisi klub Eropa. Rencana pembangunan stadion baru disusun pada tahun 1996 karena muncul kebutuhan untuk memperluas dan merenovasi lapangan tradisional Borussia Dortmund, Stadion Rot Erde, Stadion Tanah Merah. Menyusul kemenangan bersejarah di Piala Winners' Cup 1966. Dortmund adalah tim Jerman pertama yang memenangkan gelar klub Eropa, menjadi jelas bahwa Stadion Rot Erde terlalu kecil untuk jumlah pendukung Borussia Dortmund yang terus meningkat. Namun, kota Dortmund tidak mampu membiayai stadion baru dan lembaga federal tidak bersedia membantu. Pada tahun 1971, Dortmund terpilih untuk menggantikan kota Cologne yang terpaksa menarik rencananya untuk menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia FIFA 1974. Dana yang awalnya dialokasikan untuk stadion yang direncanakan di Cologne kemudian dialokasikan kembali ke Dortmund. Namun, para arsitek dan perencana harus memperhatikan biaya karena anggaran yang ketat. Ini berarti bahwa rencana untuk stadion oval senilai 60 juta DM yang menampilkan fasilitas atletik tradisional dan menampung 60.000 penonton harus dibatalkan. Sebagai gantinya, rencana untuk arena sepak bola yang jauh lebih murah dengan kapasitas 54.000 penonton yang dibangun dari bagian beton prasetak menjadi kenyataan. Pada akhirnya, biaya mencapai 32,7 juta DM, di mana 1,6 juta DM diinvestasikan dalam renovasi Stadion Rot Erde. Kota Dortmund, yang awalnya dibebani dengan 6 juta DM, hanya perlu membayar 800.000 DM. Dan dengan cepat memperoleh keuntungan dari pendapatan stadion yang tinggi. Pada tanggal 2 April 1974, Borussia Dortmund secara resmi pindah ke rumah baru mereka dan telah bermain di Westfalenstadion sejak saat itu. Setelah terdegradasi pada tahun 1972, Borussia Dortmund adalah satu-satunya anggota 2 Bundesliga, divisi kedua, yang menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia 1974 di stadion yang sepenuhnya baru. Pada tahun 1976, setelah promosi ke Bundesliga, Borussia Dortmund memainkan pertandingan pertama mereka di divisi tertinggi Jerman di stadion kandang baru mereka. Pada tanggal 16 Mei 2001, Westfalenstadion menjadi tuan rumah final Piala UEFA 2001 antara Liverpool dan Alaves.
Dibuka pada tahun 1884, Anfield awalnya dimiliki oleh John Orrell, seorang pemilik tanah kecil yang berteman dengan anggota Everton FC John Holding. Everton, yang sebelumnya bermain di Priory Road, saat itu membutuhkan tempat baru karena suara berisik yang dihasilkan oleh penonton saat hari pertandingan. Orrell memberikan lahannya kepada Everton dengan biaya sewa sebagai gantinya. Pertandingan pertama di Anfield adalah antara Everton melawan Earlstown pada 28 September 1884 di mana Everton menang 5-0. Saat masa Everton memakai stadion ini, tribun-tribun didirikan untuk 8.000 lebih penonton yang selalu menonton pertandingan, walaupun stadion dapat menampung sekitar 20.000 penonton dan terkadang memang terdapat 20.000 penonton. Stadion ini dianggap sebagai standar internasional pada saat itu. Menjadi tuan rumah pertandingan British Home Championship antara Inggris melawan Irlandia pada tahun 1889. Pertandingan Liga pertama di Anfield dimainkan pada 8 September 1088 antara Everton melawan Accrington FC. Everton secara cepat berkembang sebagai satu tim dan menjadi juara Liga pertama di Anfield pada musim 890-91. Estadio Azteca dirancang sebagai tempat olahraga utama selama masa kepresidenan Adolfo López Mateos, ketika Meksiko dianugerahi hak untuk menyelenggarakan Olimpiade musim panas 1968, di mana final sepak bola diadakan. Stadion ini dirancang oleh arsitek Pedro Ramirez Vázquez dan Rafael Mijares Alcereca dan mulai dibangun pada tahun 1961. Pertandingan perdana adalah antara klub Amerika dan Torino FC pada 29 Mei 1966 dengan kapasitas 107.494 penonton. Gol pertama dicetak oleh pemain Brasil Arlindo dos Santos dan gol kedua oleh pemain Brasil José Alves. Kemudian, tim Italia menyamakan kedudukan yang berakhir dengan skor imbang 2,2. Presiden Meksiko Gustavo Díaz Ordaz melakukan tendangan pertama dan Presiden FIFA Sir Stanley Rous menjadi saksi. Sistem penerangan modern diresmikan pada tanggal 5 Juni 1966 bersamaan dengan pertandingan malam pertama antara klub Spanyol Valencia CF dan Necaxa. Gol pertama pertandingan dicetak oleh pemain Honduras, José Cardona, untuk Valencia. Roberto Martinez alias Caña Brava menjadi pemain Meksiko pertama yang mencetak gol di stadion tersebut setelah mencetak gol untuk Necaxa. Hasilnya adalah kemenangan 3-1 untuk Valencia. Pada tahun 1978, stadion ini menjadi tuan rumah final Copa Interamericana antara Amerika dan Boca Juniors dari Argentina dan akan kembali menjadi tuan rumah final pada tahun 1990 antara Amerika dan klub Olimpia dari Paraguay. Setelah perdebatan panjang mengenai apakah akan membangun ulang atau membangun dari awal, Bayern dan 1860 membentuk koalisi untuk membangun stadion baru bagi tim mereka. Kapasitas tempat duduk 66.000 dan arsitektur modern diharapkan dapat menarik penonton ke stadion, tetapi kota Munich terlebih dahulu harus menemukan lokasi yang strategis untuk arena sepak bola tersebut. 5 lokasi potensial ditemukan. Pada pertemuan baru yang dihadiri oleh semua pihak yang bertanggung jawab, lokasi-lokasi berikut dipertimbangkan. Area di sebelah utara pameran dagang Riem, Fred Manning, Freyham. Bagian selatan Taman Olimpiade, lapangan olahraga universitas. Diputuskan bahwa lokasi baru akan berada di Fred Manning. Namun, panitia stadion masih punya alasan untuk merasa khawatir karena warga Munich akan memiliki suara terakhir dalam referendum pada tanggal 21 Oktober 2001. Kampanye untuk mendapatkan suara pun dimulai. Para arsitek elit dari seluruh dunia bersaing untuk mendapatkan kehormatan mendesain stadion tersebut. Bayern dan 1860 mengumumkan 8 arsitek yang masuk daftar pendek, tetapi ini adalah perlombaan melawan waktu karena desain harus diselesaikan pada bulan November. Stadion baru di Fred Manning, ya atau tidak? Warga Munich memberikan suara mayoritas untuk stadion baru tersebut. Selain itu, Dewan Kota hampir secara bulat memutuskan untuk membangun stadion baru dan menanggung biaya infrastruktur, sejauh biaya tersebut tidak ditanggung oleh pemerintah negara bagian atau federal. Kini tidak ada lagi yang menghalangi pembangunan stadion sepak bola modern.
Referendum tersebut menghasilkan mayoritas yang sangat besar, yaitu 65,8% mendukung proyek tersebut dan 34,2% menentang. Persyaratan quorum sebesar 10% dari seluruh warga yang berhak memilih juga terpenuhi. Tingkat partisipasi sebesar 37,5% merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah referendum yang diadakan di Bavaria. Bukan hanya pendiri AC Milan yang berkebangsaan Inggris, tetapi stadionnya juga. Pada tahun 1995, Presiden AC Milan, Piero Pirelli, menyetujui pembangunan stadion baru yang sepenuhnya didedikasikan untuk sepak bola. Pirelli adalah penggemar berat sepak bola Inggris, sehingga tidak mengherankan jika ia menginginkan stadion yang dibangun dengan gaya Inggris, dirancang murni untuk sepak bola dan tanpa lintasan atletik. Stadion tersebut dibangun dalam waktu singkat, yaitu 13 bulan, antara Agustus 1950 dan September 1926. Stadion ini diresmikan dengan kunjungan Sampierre Derennes. Pada 4 Juli 1926, AC Milan memainkan pertandingan liga terakhir mereka di Viale Lombardia di Milan, menang 2-0 melawan tim Genoa, dan pertandingan resmi pertama di San Siro adalah melawan lawan yang sama pada 3 Oktober 1926. Kali ini kalah 2-1. Struktur awal stadion yang dirancang oleh Insinyur Alberto Chugini dan arsitek Ulis Tacchini sangat khas Inggris. Stadion ini terdiri dari 4 tribun terpisah, berbentuk persegi menghadap lapangan dan terbuat dari beton bertulang. Salah satunya sebagian tertutup atap, bersama dengan bagian tempat berdiri yang sejajar dengan lapangan, sehingga kapasitas stadion mencapai 35.000. Saat itu, tepian melengkung yang menghubungkan tribun belum dibangun, dan stadion masih berfungsi sebagai arena pacuan kuda. Beberapa ruang di bawah tribun digunakan sebagai ruang ganti, kamar mandi, dan kantor, sementara yang lain berfungsi ganda sebagai kandang kuda, lumbung, dan ruang penyimpanan pakan ternak sementara. Dijuluki The Theatre of Dreams oleh Bobby Charlton, Old Trafford telah menjadi kandang United sejak tahun 1910, meskipun dari tahun 1901 hingga 1999 klub berbagi main road dengan rival lokal Manchester City sebagai akibat dari kerusakan bom Perang Dunia Kedua. Old Trafford mengalami beberapa perluasan pada tahun 1999 dan 2000-an, termasuk penambahan tingkat ekstra ke tribun utara, barat, dan timur, hampir mengembalikan kapasitas stadion ke kapasitas aslinya, yaitu 80.000. Jika perluasan lebih lanjut terjadi, kemungkinan akan melibatkan penambahan tingkat kedua ke tribun selatan, yang akan meningkatkan kapasitas menjadi sekitar 88.000, meskipun saran alternatif telah diajukan untuk stadion baru dalam beberapa tahun terakhir. Rekor kehadiran penonton stadion tercatat pada tahun 1939, ketika 76.992 penonton menyaksikan semifinal Piala FA antara Wolverhampton Wanderers dan Grimsby Town. Old Trafford telah menjadi tuan rumah final Piala FA, 2 pertandingan ulangan final, dan secara teratur digunakan sebagai tempat netral untuk semifinal kompetisi tersebut. Stadion ini juga telah menjadi tuan rumah pertandingan Inggris dan pertandingan di Piala Dunia FIFA 1966, UEFA Euro 1996, Olimpiade Musim Panas 2012, dan UEFA Women's Euro 2022. Stadion ini juga menjadi tuan rumah Final Liga Champions 2003. Di luar sepak bola, stadion ini kadang-kadang digunakan untuk Rugby League. Stadion ini telah menjadi tempat penyelenggaraan Grand Final Super League, tahunan Rugby Football League, dan sebelumnya Final Premiership sejak 1987. Selain itu, stadion ini telah menjadi tuan rumah untuk 4 edisi Piala Dunia Rugby League 1995, 2000, 2021, putra dan putri. Setelah memenangkan hak untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 1950, pemerintah Brasil berupaya membangun stadion baru untuk turnamen tersebut. Pembangunan Maracanã dikritik oleh Carlos Lacerda, yang saat itu menjabat sebagai anggota Kongres dan musuh politik wali kota-kota tersebut, Jenderal Angelo Mendes de Moraes,
karena biayanya yang mahal dan lokasi stadion yang dipilih, dengan alasan bahwa stadion tersebut seharusnya dibangun di lingkungan zona barat Jacarepa Goa. Pada saat itu, sebuah stadion tenis berdiri di area yang dipilih. Namun, proyek tersebut tetap didukung oleh jurnalis Mario Filho dan Mendes de Moraes mampu memajukan proyek tersebut. Kompetisi untuk desain dan konstruksi dibuka oleh pemerintah kota Rio de Janeiro pada tahun 1947 dengan kontrak konstruksi diberikan kepada Insinyur Humberto Menescal dan kontrak arsitektur diberikan kepada 7 arsitek Brasil, Michael Feldman, Waldir Ramos, Rafael Galvan, Oscar Valdetaro, Orlando Azevedo, Pedro Paulo Bernardes Bastos, dan Antonio Dias Carneiro. Kapasitas Stadion Camp Nou sangat bervariasi selama bertahun-tahun, dibuka dengan kapasitas 106.046 dan meningkat menjadi 121.401 untuk Piala Dunia FIFA 1922. Pada Mei 1972, Camp Nou menjadi tuan rumah final Piala Winners Eropa pertama antara Rangers dan Dynamo Moskow. Rangers memenangkan pertandingan dengan skor 3-2. Papan skor elektronik dipasang pada tahun 1975. Stadion ini mengalami perluasan pada tahun 1982 sebagai persiapan Piala Dunia FIFA 1982 yang menambahkan kotak-kotak, ruang VIP, area pers baru, penanda baru, dan pembangunan tingkat ketiga yang lebih rendah tingginya dibandingkan desain aslinya sebesar 6 meter, 46,6 meter dibandingkan dengan desain asli 52,50 meter. Perluasan stadion menambahkan 22.150 kursi baru sehingga total kapasitas tempat duduk menjadi 71 dan kapasitas berdiri diperluas sebesar 16.500 menjadi 49.670 sehingga total kapasitas stadion tempat duduk dan berdiri menjadi 121.401. Rekor jumlah penonton Barcelona ditetapkan pada 5 Maret 1986 dalam perempat final Piala Eropa melawan Juventus di hadapan 120.000 penonton, hanya kurang 1.401 dari kapasitas stadion. Pada awal tahun 900 Campuan, Campo de Chamartín yang lama menjadi terlalu kecil untuk populasi Madrid yang terus bertambah dan popularitas sepak bola yang semakin meningkat. Meskipun renovasi berturut-turut telah memperluas kapasitasnya menjadi 25.000 tempat duduk, stadion tersebut masih tidak mencukupi untuk kebutuhan klub. Menghadapi situasi ini, pada musim semi tahun 1943, Presiden Antonio Santos Pralba menyatakan perlunya membangun stadion baru dengan kapasitas awal 40.000 penonton, meskipun kesulitan keuangan klub menimbulkan ketidakpastian tentang realisasinya. Dengan kedatangan Santiago Bernabeu sebagai presiden pada bulan September 1943, rencana pembangunan stadion baru mendapatkan momentum yang menentukan dan jauh lebih ambisius. Dalam pertemuan pertamanya dengan Dewan Direksi, Bernabeu menyatakan, "Tuan-tuan, kita membutuhkan lapangan yang lebih besar dan kita akan membangunnya." Visi Bernabeu adalah membangun stadion yang lebih besar daripada yang diusulkan oleh Pralba, dengan kapasitas mendekati 75.000 penonton. Bernabeu sangat yakin bahwa stadion yang lebih besar akan memungkinkan klub untuk mengumpulkan lebih banyak uang, yang pada gilirannya akan memungkinkan klub untuk berkembang, merekrut pemain yang lebih baik, dan menarik lebih banyak penggemar, menciptakan siklus positif yang akan menguntungkan tim dalam jangka panjang. Pada tanggal 1 November 1943, Dewan Direksi mengunjungi lahan yang berdekatan dengan Campo de Chamartín, yang terletak di perpanjangan Paseo de la Castellana, untuk menganalisis kemungkinan perluasannya. Tanah-tanah ini merupakan bagian dari perkebunan Villa Ulpiana dan perkebunan lain yang dikenal sebagai Entre Canales, yang dimiliki oleh keluarga Maqueda dan Chavarri. Tak lama kemudian, negosiasi dimulai untuk mengakuisisi tanah-tanah tersebut dengan total biaya sebesar 3.000 peseta. Rumput pertama stadion ini ditebang oleh Raja George V dan pertama kali dibuka untuk umum pada tanggal 28 April 1923. Sebagian besar lanskap asli Wembley Park karya Humphrey Repton
Diubah pada tahun 1923 selama persiapan pameran Kekaisaran Inggris tahun 1924-25. Pertama kali dikenal sebagai Stadion Pameran Kekaisaran Inggris atau hanya Stadion Empire. Konstruksinya dilakukan oleh Sir Robert McAlpine untuk pameran Kekaisaran Inggris tahun 1920 diperpanjang hingga 1925. Stadion ini menelan biaya 750.000, setara dengan sekitar 49 pounds, 81 juta pada tahun 2023, dan dibangun di lokasi sebuah bangunan hiasan yang disebut Menara Watkin. Arsiteknya adalah Sir John Simpson dan Maxwell Ayrton dan kepala insinyurnya adalah Sir Owen Williams. Niat awalnya adalah untuk menghancurkan stadion di akhir pameran. Tetapi, stadion tersebut diselamatkan atas saran Sir James Stevenson, seorang Skotlandia yang merupakan ketua panitia penyelenggara pameran Kekaisaran. Lapangan tersebut telah digunakan untuk sepak bola sejak tahun 1080 tabulun. Itulah tadi deretan 10 stadion sepak bola paling ikonik yang menjadi saksi bisu sejarah besar olahraga ini. Setiap stadion punya cerita, jiwa, dan atmosfernya masing-masing yang tak tergantikan. Dari 10 stadion tadi, mana yang paling ingin kamu kunjungi secara langsung? Atau mungkin ada stadion favoritmu yang belum masuk daftar ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka video ini, subscribe agar tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang dunia sepak bola, dan bagikan video ini ke teman-teman komunitasmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.